masih muda, padahal dia juga masih muda, saudara. Artinya dari sejak dia masih kecil dia sudah lakukan untuk menghormati. Oke? Jangan kau berbuat zina. Oh, tidak pernah berbuat zina. Sekalipun aku kadang-kadang mencuri-curi untuk melihat di internet, mungkin begitu. Tuhan katakan lagi, oke, kalau begitu jangan kamu jadi saksi dusta. Oh, saya nggak pernah berdusta. Kalau bohong sekali dikit nggak apa-apalah, mungkin itu. Saudaraku, seolah-olah dia bisa menjawab semua apa yang Tuhan katakan. Tiba-tiba Tuhan katakan, baik, kalau begitu ada satu lagi. Anak muda ini kaget waktu dikatakan ada satu lagi. Loh, yang aku tahu rasanya sudah luar biasa. Padahal di dalam Taurat itu, semua Taurat itu ada berapa, saudaraku? Ada berapa? 613 Taurat. Waktu saya berjumpa dengan orang Yahudi sebagai tour guide kami di Israel, dia katakan begini, kalian tuh untung tidak dilahirkan sebagai orang Yahudi. Kita sebagai orang Yahudi nggak gampang, karena kita harus melakukan 613 Taurat itu. Karena mereka terhisap pada hukum itu, saudaraku. Kesian juga ya. Berbahagia saudara saya, kita hanya punya satu apa? Perintah Allah, apa? Hormati, kasihi Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, hukum yang sama dengan yang pertama, apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cuma dua hukum itu. Dia harus 613 hukum. Bahkan dikatakan begini, kalau Pak David percaya, coba lihat, di setiap buah delima ada 613 biji. Saya belum hitung, saudaraku, sampai sekarang. Saudara kamu hitung, silahkan hitung. Ya, pulang nanti cari ya, buah delima ada 613 biji, kata saudara. Memang Tuhan itu luar biasa. Amin. Itu kata dia, saudara, bukan kata saya. Kalau saudara nanti menghitung ternyata cuma 100 biji, jangan salahkan saya. Amin. Itu kata dia, kata orang Yahudi. Nah, saudaraku, yang saya mau terjemahkan adalah gini. Tiba-tiba ada waktu Tuhan katakan, kalau engkau, ada satu lagi, kalau engkau ingin sempurna, artinya you sudah lakukan semua Taurat itu kan, hebat, memang you hebat, masih muda, sambil semua murid-muridnya bengong lihatnya, oh, luar biasa, dahsyat, udah muda, kaya, menguasai Taurat lagi, jabatannya tinggi lagi. Oh, saudaraku, semua wanita juga kalau melihat yang begini mah ngiler, saudaraku. Udah kaya, jabatan tinggi, menguasai Taurat, siapa yang gak mau? Semua juga mau, saudaraku. Tiba-tiba Tuhan katakan, kalau kau ingin sempurna, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Setelah itu kembalilah dan ikutlah aku. Nggak jawab A, nggak jawab B. Bahasa Prancis katakan ngaleos, meninggalkan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ngaleos itu artinya meninggalkan tanpa permisi. Masih sopan orang-orang Thailand, habungkap, habungkap. Selalu dia nggak pakai habungkap, habungkap. Dia langsung habungkap. Selalu dia tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong sama muridnya, nah ini susahnya orang jadi orang kaya. Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Murid-muridnya langsung ngomong apa? Guru, kalau yang sempurna seperti dia tidak bisa masuk surga, bagaimana dengan ego? Saudaraku, inilah seringkali menjadi konsep pandangan gereja Tuhan. Seolah-olah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu, apalagi yang pakai jas yang hari ini ada di depan, yang pakai batik yang hari ini ada di depan, waduh, harus sempurna. Aku Boyung
tidak layak. Yang itu semua pakai jas, itu yang the best. Bisa khotbah, bisa mimpin pujian, bisa main musik. Oh waduh, aku gak bisa. Aku kecil. Karena memandang, oh kau pengkhotbah sempurna. Saya kembali lagi senang dengan penulis Lukas. Nah, Lukas 18 menceritakan semua kejadian ini. Pada waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya, dia ingin mengajar segala sesuatu. Khususnya dia mengajar tentang kata sempurna tadi. Tiba-tiba di dalam pasal 19, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya masuk kota Yeriko. Murid-muridnya ngomong begini, Guru, di dalam program kita nggak ada tuh kota Yeriko. Udah jauh. Ada apa ke kota Yeriko? Nggak ada dalam schedule. Buat apa kita ke kota Yeriko? Nggak usah lah. Tuhan Yesus katakan, you sebagai pengikut, you just follow me. You ikut saja. Kata Tuhan Yesus. Oh iya, I'm sorry bos, I pikir I jadi bos, katanya begitu. Tuhan Yesus mengajak murid-murid jangan terus sampai ke kota Yeriko. Begitu sampai kota Yeriko, orang-orang Yeriko melihat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, langsung mereka mengerumuni dia. Dan orang yang mengerumuni orang yang tinggi-tinggi. Ternyata ada seorang pemungut pajak dan dia kepala pajak, kepala cukai. Saudaraku, orang tidak suka sama tukang pajak, apalagi kepalanya, saudaraku. Hanya orang di Bangkok yang suka dengan kepala tukang pajak, mungkin. Tapi orang di Yeriko nggak suka, saudaraku. Dan saudaraku, dikatakan bahwa namanya Sakeus, orangnya pendek. Dia mencoba untuk melihat, ketutup, saudaraku. Dia ingin tahu siapakah Yesus itu. Dia melihat lagi, kelilingi, nggak bisa lihat. Dia kelilingi, nggak bisa lihat, ketutup sama orang-orang tinggi. Saudaraku, saya mau katakan bersama, jangan anggap orang pendek itu kurang cerdik. Orang pendek itu cerdik. Mengapa? Katakan kalau ini ada orang pendek tingginya segini atau segini, saudaraku. Mungkin Sakeus tingginya segini. Baru sampai pusar saya, dia sudah sampai otak. Jadi dia lebih cepat menangkap pada waktu dia ada masalah. Apa yang dia hadapi? Dia katakan, gua nggak takut. Lu orang tinggi, gua akan lebih cerdik. Dia cari pohon, dia naik ke atas pohon. Oh, ternyata di atas pohon dia katakan, oh, gua bisa lihat. Ternyata, wah, orangnya karismatik. Ternyata Yesus karismatik ya. Belum lagi wajahnya penuh dengan sukacita, Shekinah glory, ada kemuliaan Allah. Oh, pantas orang suka sama dia. Baru saja dia merenungkan tentang Tuhan Yesus, wajahnya yang penuh dengan karismatik itu, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah di bawah pohon dia, namanya dipanggil, Sakeus, turun. Malam ini aku akan tinggal di dalam rumahmu. Dengan bahasa saya katakan begini, Sakeus, hari ini tujuan gua datang ke Yeriko cuma lu. Kira-kira saudaraku bangga nggak kalau hari ini Presiden SBY datang di tempat ini terus duduk di sebelahnya Pak Olga, aku datang ke Bangkok tujuannya cuma lu. Wah, Olga langsung berdiri, saudara. Dia pasang dada di depan semua jemaat. Coba lihat, SBY datang ke sini tujuannya cuma gua, gitu. Sama juga dengan Sakeus. Nah, sekarang saudara bisa dibayangkan reaksi pada orang yang ada di Yeriko, terlebih murid-muridnya, kira-kira seperti apa? Dalam cerita ini sederhana, saudaraku, sederhana sekali. Tapi reaksi pada waktu itu, saudaraku, murid-muridnya, gila, gua punya guru hari ini gak peka juga. Semua orang gak suka.